Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pertama-tama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita hidayah, taufik, inayahnya, sehingga sampai sekarang kita masih ditakdir untuk mengkaji ilmu Allah, untuk belajar ilmu Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan, alangkah baiknya pelajaran pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan doa. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran, diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu mengenai tentang bab haji. Mungkin dari adik-adik semua sudah tidak asing lagi dengan kata-kata haji. Akan tetapi di antara kalian mungkin ada yang tidak paham tentang pengertian haji, tentang apa itu haji. Jadi haji di sini pengertiannya secara bahasa yaitu berkunjung ke tempat yang agung. Tempat yang agung yang di sini dimaksud Baitullah, Ka'bah. Itu secara bahasa. Kalau dilihat dari secara istilah, maka haji itu berkunjung ke tempat yang agung Baitullah di waktu-waktu tertentu. Kalau haji itu ada waktu-waktu tertentu, lain dengan umroh. Jadi haji ini ada di waktu Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ini waktu-waktu tertentu. Selain daripada waktu-waktu ini, maka bukan dinamakan haji, tapi dinamakan umroh atau safar saja, perjalanan ke sana saja, seperti itu. Jadi haji itu seperti itu. Dan haji ini anjuran, perintah dari Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak mempunyai kewajiban untuk pergi haji. Wa man kafara innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa yang ingkar daripada kewajiban haji tersebut, sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak perlu sesuatu dari alam semesta ini. Jadi seperti itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, buniyal Islam alal khamsin. Jadi pokoknya agama itu ada 5. Tiangnya agama Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ittaiz zakah wa hijjul baiti wa sauma ramadan. Jadi haji ini termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan oleh muslimin, muslimat. Apabila dia tidak mengerjakan dan dia di posisi yang mampu, maka termasuk dosa besar. Karena apa?
karena sudah mampu, diberi kemampuan oleh Allah. Banyak sekali di lingkungan sekitar kita dia lebih untuk membeli mobil, membeli rumah, padahal rumahnya sudah bagus, mobilnya sudah ada, akan tetapi dia tidak menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita dipikir secara logika memang kenapa kok harus pergi haji, dibuat ini ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya adik-adik semuanya. Pengertian haji kan sudah jelas tadi secara bahasa, secara istilah. Jadi haji ini termasuk perintah dari Allah yang ada di surat Al-Imran ayat 97 dan termasuk rukun Islam yang kelima. Adapun syarat-syarat haji yang harus Anda ketahui semua, yang pertama itu Islam. Selain Islam bagaimana? Dia kafir, namanya dia Hindu, pergi ke haji tidak sah. Syaratnya harus Islam. Yang kedua harus berakal. Jadi orang haji itu tidak boleh dia itu dalam posisi gila, dalam posisi tidak waras. Itu tidak boleh, syaratnya harus berakal. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 balik, artinya sudah pubertas. Kalau laki-laki itu 9 tahun, kalau perempuan 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki sampai 15 tahun. Jadi artinya balik, sudah ada kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat, itu namanya balik. Yang keempat merdeka. Merdeka di sini dia itu bukan budak, gitu loh. Tidak bukan tanggung jawab, bukan budak yang dia itu jadi pembantu, bukan seperti itu. Yang kelima itu mampu. Itu syarat-syarat haji. Yang pertama 1 Islam. Yang kedua berakal, tidak gila, harus waras, tidak boleh gendeng. Yang ketiga yaitu balik, mempunyai sudah tanggungan untuk menunaikan sholat. Kalau perempuan umur 9 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Itu yang penting balik, pubertas. Yang keempat ini apa tadi? Yang keempat yaitu merdeka. Nah, tidak menjadi budak. Yang kelima yaitu mampu. Mampu dalam apa? Dalam transportasinya. Baik berangkatnya maupun pulangnya dia ada, dia tersedia, dia komplit semua, baru dia termasuk orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Dan kalian jangan berkecil hati yang tidak mempunyai uang lebih, tidak mempunyai harta yang lebih. Kalian juga bisa melakukan seperti apa yang dicontohkan Rasulullah, seperti apa yang ada di hadisnya Rasulullah, bahwasanya siapa orang yang mengerjakan sholat subuh di masjid secara berjamaah dan dia itu membaca wirid, membaca zikir kepada Allah, membaca Al-Quran sampai terbitnya matahari, dia tidak pindah posisi nih. Ini seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Jadi buat kalian ini yang tidak punya uang, tidak mempunyai kelebihan harta, itu ada alternatif lain bagi kalian. Jadi Islam itu mudah, Islam itu gampang, tidak mempersulit bagi hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu lakukan cara-cara seperti itu. Semisal nih kita orang masih remaja, ini kan tidak ada uang lebih, gitu loh. Tidak ada, jadi lakukan sholat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari. Jadi seperti itu syarat-syarat daripada haji. Adapun rukun haji, yang pertama itu ihram. Apa? Ihram. Ihram di sini yaitu berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku telah memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Jadi seperti itu. Yang pertama ihram, rukun haji harus dikerjakan. Apabila dari salah satu rukun itu tidak dikerjakan, maka ibadah haji kalian tidak
sah. Namanya rukun, harus dikerjakan. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Jadi berdiam diri di padang Arafah, memperbanyak zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya wukuf Arafah ini bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar pada hari raya Kurban. Seperti itu. Jadi rukunnya yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Yang pertama tadi apa? Ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Jadi seperti itu. Dalam tawaf ifadah ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali tawaf. Kalau kalian sudah sampai di Mekah nantinya ada Ka'bah itu lah, kalian muter di Ka'bah itu sebanyak 7 kali putaran. Itu rukun dan itu harus dikerjakan oleh setiap orang yang haji di Baitullah. Tidak boleh ditinggalkan seperti itu. Yang keempat, yang berikutnya yaitu sa'i. Nah, sa'i. Ada yang tahu mungkin sa'i ini apa? Jadi sa'i ini berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Jadi lari-lari kecil. Nah, seperti apa namanya ibunya Siti Ismail. Jadi lari-lari, nah, enak. Kalau dulu itu susah, kalau sekarang sudah dibangun, katanya sudah dibangun. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul ini memotong atau mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Jadi seperti itu. Jadi rukun haji yang kelima tahallul. Yang keenam itu tartib. Artinya apa? Dilakukan secara urut-urutan. Artinya mulai dari ihram ke dari ihram tadi ke wukuf di Arafah. Setelah itu tawaf. Setelah itu yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh setelah ihram kita langsung tawaf, tidak boleh. Kita harus wukuf dulu, setelah itu tawaf. Jadi seperti itu, harus urut biar haji kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.